Kumpulan soal latihan pengukuran indeks profesionalisme ASN dan moderasi beragama. Silakan latihan menjawab soal dengan mempausekan video sebelum jawaban disebutkan, lalu lanjutkan untuk melihat jawaban yang benar. Sebelum memulai, jangan lupa subscribe dulu video Penyuluh Zaman Now. 31. Pengertian akuntabilitas adalah: A. Kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. B. Kewajiban untuk bertanggung jawab. C. Kewajiban untuk menyusun laporan. D. Responsibilitas. Dan jawabannya adalah A. Kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. 32. Akuntabilitas personal adalah: A. Mengacu kepada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. B. Mengacu kepada hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya. C. Pertanggungjawaban hasil yang dilakukan atas kerjasama kelompok. D. Mengacu kepada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai, baik pelaporan yang dilakukan oleh individu terhadap organisasi atau institusi maupun kinerja organisasi kepada stakeholder lainnya. Dan jawabannya adalah A. Mengacu kepada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. 33. Untung Pramono adalah seorang PNS di bagian Caraka. Tiap hari dia memeriksa dengan teliti apakah semua surat telah terkirim. Suatu hari terdapat satu buah surat dinas yang harus sampai di kantor yang dituju saat itu juga. Jam dinas kantor telah usai. Kantor pos telah tutup. Mesin fax rusak dan email yang dituju belum diketahui. Kebetulan Untung memiliki nomor WA dari petugas administrasi kantor yang dituju. Akhirnya Untung mengirimkan surat tersebut lewat WhatsApp. Sikap Untung merupakan aktualisasi nilai akuntabilitas. A. Dapat mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan. B. Keadilan dalam pelayanan. C. Konsistensi dalam sikap dan perilaku. D. Pilihan tepat ketika terjadi benturan. Dan jawabannya adalah A. Dapat mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan. 34. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya, tergolong tindak pidana korupsi. A. Suap menyuap. B. Gratifikasi. C. Pemerasan. D. Penggelapan dalam jabatan. Dan jawabannya adalah A. Suap menyuap. 35. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, maka tindakan ini termasuk tindak pidana korupsi. A. Kerugian negara. B. Suap menyuap. C. Gratifikasi. D. Pemerasan. Dan jawabannya adalah A. Kerugian negara. 36. Korupsi yang menunjukkan adanya kesepakatan timbal balik antara pemberi dan penerima demi keuntungan bersama. Kedua pihak sama-sama aktif menjalankan perbuatan tersebut. Maka korupsi ini digolongkan A. Korupsi transaktif. B. Korupsi investik. C. Korupsi nepotistik. D. Korupsi autogenik. Dan jawabannya adalah A. Korupsi transaktif. 37. Prinsip kejelasan dalam pelayanan publik sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 memuat tentang A. Persyaratan teknis dan administratif. B. Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab.
C. Latar belakang pelayanan publik. D. Latar belakang pejabat publik. Dan jawabannya adalah C. Latar belakang pelayanan publik. 38. Saudara, sebagai aparatur sipil negara harus paham bahwa warga negara adalah A. Agen atau tuan. B. Klien atau pelayan. C. Agen dan klien. D. Klien atau agen. Dan jawabannya adalah A. Agen atau tuan. 39. Birokrasi harus memiliki kode of conduct. Bagaimana cara birokrasi bertingkah laku dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat atau warga negara? Hal ini berarti A. Birokrasi harus memiliki kode etik. B. Pegawai ASN harus menerapkan budaya pelayanan. C. Birokrasi harus memiliki SOP yang jelas dalam memberikan pelayanan, misalnya dalam menerapkan prinsip 3S, senyum, sapa, salam. D. Birokrasi harus berpendidikan. Dan jawabannya adalah C. Birokrasi harus memiliki SOP yang jelas dalam memberikan pelayanan, misalnya dengan menerapkan prinsip 3S, senyum, sapa, salam. 40. Pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme disebut dengan A. Unsur ASN. B. Kedudukan ASN. C. Manajemen ASN. D. Sifat ASN. Dan jawabannya adalah C. Manajemen ASN. 41. Dasar hukum penilaian kerja pegawai adalah A. PP nomor 46 tahun 2011. B. PP nomor 46 tahun 2010. C. PP nomor 46 tahun 2012. D. PP nomor 46 tahun 2013. Dan jawabannya adalah PP nomor 46 tahun 2011. 42. Pada awal tahun, setiap PNS menyusun kontrak kerja dengan atasan yang disebut dengan SKP. SKP singkatan dari A. Sasaran kinerja pegawai. B. Sasaran kerja pegawai. C. Status kerja pegawai. D. Sasaran kerja perorangan. Dan jawabannya adalah A. Sasaran kinerja pegawai. 43. Ketepatan realisasi penggunaan sumber daya dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan sehingga tidak terjadi pemborosan sumber daya, penyalahgunaan alokasi, penyimpangan prosedur, dan mekanisme yang keluar alur disebut dengan A. Efektivitas. B. Efisiensi. C. Inovasi. D. Mutu. Dan jawabannya adalah B. Efisiensi. 44. Upaya peningkatan produktivitas PNS sebagai aparatur penyelenggara pemerintahan dapat dilakukan melalui cara berikut. A. Peningkatan pengawasan sentralisasi. B. Pengawasan akademik dan manajerial tersembunyi. C. Pengawasan secara profesional untuk mengawal kinerja PNS agar tetap berada di jalur yang tepat dan tidak melakukan penyimpangan. D. Pengawasan secara pribadi. Dan jawabannya adalah C. Pengawasan secara profesional untuk mengawal kinerja PNS agar tetap berada di jalur yang tepat
dan tidak melakukan penyimpangan. 45. Cara yang dapat dilakukan untuk senantiasa memperbaiki mutu layanan dari pegawai ASN kepada publik antara lain: A. Memiliki standar mutu sendiri. B. Kompeten pada bidang pekerjaannya. C. Memiliki standar dan target mutu sendiri. D. Menguasai teknik pelayanan prima dengan memberikan layanan prima dan tidak bersedia menerima kritik untuk perbaikan ke depan. Dan jawabannya adalah B. Kompeten pada bidang pekerjaannya. Demikian kumpulan soal pengukuran indeks profesionalisme ASN dan moderasi beragama. Jika Anda terbantu dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe video Penyuluh Zaman Now. Tuhan memberkati. Shalom.